Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena baru bisa bikin video sekarang ya. Ya karena ada kabar duka dari saudara, jadi saya belum sempat untuk bikin pembahasan dari Tokyo Revenger chapter 230. Dan di video ini saya akan membahas dua chapter, yaitu chapter 230 dan juga chapter terbaru, yaitu chapter 231. Daripada basa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Sekali lagi saya mohon maaf karena baru sekarang bisa upload. Dan juga saya tekankan, video ini akan membahas dua chapter, yaitu chapter 230 dan juga chapter 231. Chapter 231, panel manga memperlihatkan geng Black Dragon generasi pertama, di mana geng Black Dragon dulu pernah menguasai negara ini, dan Takeyomi sebagai wakilnya. Takeyomi ditakuti karena Takeyomi memiliki sebuah keputusan bagaimana sebuah konflik bisa berakhir. Karena hal itu, Takeyomi disebut sebagai dewa perang. Chapter 230 berjudul Get Stuck Up. Kita akan flashback ke masa kecil Takeyomi. Di sebuah taman, terlihat ada dua anak kecil yang sedang bermain, yaitu Shinichiro dan Takeyomi. Dalam hati Takeyomi dia bercerita, "Seharusnya bukan aku yang mendapatkan semua pujian itu. Aku selalu menjadi anak biasa. Entah itu olahraga, belajar. Aku hanya rata-rata. Dan aku hanyalah anak biasa dan tidak istimewa. Tapi teman masa kecilku, yaitu Sano Shinichiro, dia memiliki sebuah pesona misterius yang bisa memikat orang-orang di sekitarnya." Meskipun mempunyai pesona itu, Shinichiro tidak pernah menggunakan kekerasan. Shinichiro sangat tulus dan baik hati. Dia tidak pernah berkelahi dengan orang yang lebih kuat darinya, tidak pernah menang dalam berkelahi apapun, dan dia adalah anak yang sangat cengeng. Oleh sebab itu, kami memanggilnya Raja Lemah. Bahkan orang-orang yang pernah bertarung melawannya pada akhirnya akan menyukai Shinichiro. Benkai dan Waka, keduanya sangat tertarik kepada Shinichiro, dan aku selalu ada di sisi Shinichiro. Dan mulai saat itu, aku menjadi wakil geng terbesar di Jepang. Dewa Perang. Aku terbuai dalam pujian atas namaku, dan akhirnya aku menjadi sombong. Saat Black Dragon menjadi nomor 1 di Jepang, Black Dragon dibubarkan oleh Shinichiro. Dengan kekuatan yang besar dan pengaruh yang aku dapat dari Black Dragon, aku melanjutkan kehidupan gengku. Aku diperlakukan seperti VIP di kota, dan aku tidak pernah kekurangan uang. Seiring berjalan waktu, pengaruhku mulai luntur, tapi aku tetap menjalankan kehidupanku. Dan dalam 5 tahun, kehidupan mewahku itu berakhir. Dan yang aku punya hanyalah hutang yang menumpuk. Pada titik itu, hidupku dalam bahaya. Serta di sekitar waktu itu, aku mendapatkan kabar kematian Shinichiro. Walaupun begitu, aku sibuk mencari uang. 5 tahun kemudian, yaitu tahun 2006, Senju membentuk gengnya, yaitu Brahma. Dan Senju ingin melawan Maiki yang tidak terkalahkan dari Tokyo Manji Gang. Pada saat itu juga, Senju memintaku untuk memberikan arahan kepadanya, dan aku pun mendapatkan posisi itu. Aku tidak percaya, aku berada di titik terendah dari yang terendah. Tapi mereka menerimaku apa adanya. Sebagai balasannya, aku bersumpah akan memberikan segalanya kepada mereka. Kita akan kembali ke pertarungan 3 geng besar, atau lebih tepatnya pertarungan Senju melawan Sword. Hujan yang turun semakin deras. Terlihat Takeyomi yang duduk lemas di belakang Senju yang berdiri. Di sana Takeyomi berkata, "Senju, kau menahan diri kan? Ini semua salahku. Aku kehilangan semua keyakinanku padamu." Perlahan air mata Takeyomi pun menetes, dan Takeyomi pun melanjutkan perkataannya. Aku telah gagal menepati prinsip Brahma. Aku kehilangan kepercayaanmu sejak kita mengajak Draken ke Brahma. Di sisi Senju pun perlahan mengeluarkan perkataannya. "Takeyomi, kau salah paham. Semua ini bukan salahmu. Ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak bisa menghentikanmu. Aku juga harus bertanggung jawab atas kematian Draken.
Aku sangat mengecewakan sebagai pemimpin Brahma. Jadi yang bisa kulakukan sekarang adalah mengalahkannya. Di sisi Sot, setelah menerima serangan dari Senju, Sot perlahan bangun dan berkata dengan muka yang sedikit emosi, "Sudah lama aku tidak merasa bersemangat seperti ini. Senju, tiada tara." Chapter 231. Panel manga awal memperlihatkan pertarungan Maiki melawan Kakucho. Terlihat di sana Kakucho memukul keras Maiki, tidak hanya sekali, bahkan Kaku memukul Maiki berulang-ulang. Dan yang dilakukan Maiki hanya terdiam dan tidak melawan. Di sisi Kaku, setelah memukul Maiki, Kaku pun berteriak keras ke arah Maiki. "Ada apa, Maiki? Kenapa kau menahannya? Dan kenapa kau ada di sini?" Maiki hanya terdiam mendengar perkataan dari Kaku. Di sisi Kaku, dia pun berkata di dalam hatinya, "Dia telah menerima beberapa pukulan dariku. Namun dia tidak bereaksi sedikit pun. Aku seperti memukul hantu." Di sisi Maiki, terlihat dia perlahan melihat telapak tangannya dan perlahan mengarahkan telapak tangannya ke dadanya serta berkata, "Kenshin, dalam diriku terasa kosong." Tiba-tiba terlihat bayangan hitam perlahan mendekat ke arah Maiki dan bayangan itu perlahan menyatu dengan dirinya. Darkness. Ekspresi Maiki yang awalnya terlihat kosong sekarang berubah, di mana sepertinya Maiki telah tertelan oleh Dark Impulsivity-nya. Dan kemungkinan besar, inilah kekuatan dari Dark Impulsivity yang dimiliki oleh Maiki. Perubahan yang dialami oleh Maiki itu seketika membuat Kaku kaget dan hanya bisa terdiam memandang ke arah Maiki. Kita ke sisi pertarungan Senju melawan Sot. Di sana Sot berteriak keras ke arah Senju, "Vivo, Kawaragi Senju. Ini pertama kalinya aku merasa sehebat ini." Di sisi Senju, di sana dia berlari ke arah Sot dan akan memukul Sot. Namun ternyata Sot lebih dulu melayangkan pukulan ke Senju serta berkata, "Ritme baru telah lahir." Momen yang sangat membahagiakan. Namun pukulan dari Sot itu bisa dihindari oleh Senju. Senju tidak mau berhenti di situ, di mana dia langsung bergerak cepat, melompat dan langsung melayangkan tendangan keras ke arah Sot. Walaupun telah terkena tendangan keras dari Senju, Sot tetap melanjutkan perkataannya, "Aku ingin ketukan ini terus berlanjut dan berlanjut." Saat Senju akan menyerang Sot kembali, terlihat Sot langsung bergerak cepat dan melayangkan pukulan keras ke arah Senju. Pukulan dari Sot itu membuat Senju terpental cukup jauh. Dan darah pun keluar dari mulut Senju setelah menerima pukulan keras dari Sot. Takemichi yang melihat Senju terpental karena pukulan keras dari Sot itu, dia pun kaget dan berkata di dalam hatinya, "Monster itu memukul Senju sampai sejauh ini." Tiba-tiba Sot sudah berdiri di hadapan Takemichi dan memegang bahu Takemichi serta berkata, "Menyingkirlah Takemichi." Seketika itu, kekuatan Takemichi untuk melihat masa depan pun aktif. Di mana pada penglihatannya itu, terlihat Sot yang sudah terbaring dengan muka yang sudah berlumuran darah. Dan di penglihatan Takemichi, Sot sudah tewas. Seketika itu, penglihatan Takemichi pun menghilang. Dengan wajah yang sangat kaget, Takemichi berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan dengan penglihatan itu? Sot tewas, monster seperti dia tewas." Di sisi Sot, saat melangkah ke arah Senju, tiba-tiba seseorang terlempar ke sana. Dan orang yang terlempar itu adalah Kaku. Di mana Kaku yang terbaring dengan muka yang sudah berlumuran darah. Sot dan Takemichi kaget melihat kejadian tersebut. Dan saat Sot memandang ke arah Kaku terlempar, terlihat Maiki yang sudah berdiri di hadapannya. Pertarungan Maiki melawan Sot tidak bisa dihindari. Pembahasan Tokyo Revenger chapter 230 dan juga chapter 231 akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya karena baru bisa upload sekarang. Bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.